Halo semuanya, langsung aja kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau semua narasi tentang kemajuan sejarah yang selama ini kita pelajari itu ternyata cuma setengah dari cerita aslinya? Nah, di sesi bedah teori kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang jujur aja bisa dibilang bakal mengubah total cara kalian melihat dunia. Kita akan ngomongin pemikiran Walter Mignolo, seorang pemikir top asal Argentina soal gagasan radikalnya yang disebut dekolonialitas. Ini bukan cuma sekedar kritik sejarah biasa loh ya, tapi sebuah pergeseran paradigma yang utuh tentang gimana sih dunia modern ini sebenarnya dibangun, dan siapa yang diam-diam harus bayar harganya. Oke, ini dia peta obrolan kita hari ini. Ada 6 poin utama, mulai dari konsep koin modernitas, gimana matriks kekuasaan itu bekerja, terus kita juga bakal fokus ngebahas apa sih bedanya teori ini sama postkolonialisme, sampai akhirnya kita bahas soal masa depan pluriversal. Nggak usah pusing dulu sama istilah-istilahnya, kita bakal bedah ini pelan-pelan. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama nih, konsep soal dua sisi koin modernitas. Gini deh, coba pertanyakan kembali semua hal yang udah diajarin ke kita tentang kemajuan global. Kita kan sering banget ya disuapi narasi kalau dunia modern itu adalah puncaknya rasionalitas dan kebebasan. Tapi gimana kalau kemajuan yang sering kita rayakan ini ternyata punya bayangan gelap yang emang sengaja disembunyikan? Nah, kutipan dari Mignolo ini benar-benar ngerangkum semuanya. Bayangin aja sebuah koin. Di satu sisi, koin itu bersinar terang banget. Nah, ini adalah modernitas. Tapi kalian kan nggak mungkin bisa punya sisi terang itu tanpa sisi sebaliknya yang gelap dan selalu menghadap ke bawah kan? Sisi gelap itulah yang disebut Mignolo sebagai kolonialitas. Jadi kolonialitas itu bukan sekedar kecelakaan sejarah, tapi syarat mutlak biar modernitas itu bisa ada. Coba perhatiin perbandingan di layar ini. Kontras banget kan? Selama ini kita diajarin kalau era Renaissance atau abad pencerahan itu murni soal akal budi dan kebebasan manusia. Tapi realitasnya, di balik narasi megah itu ada perampasan tanah besar-besaran, eksploitasi, dan yang paling parah, kekerasan epistemik, alias penghancuran ilmu pengetahuan lokal masyarakat adat. Jadi, kemajuan satu kelompok itu secara harfiah dibangun di atas penderitaan kelompok lain. Keduanya ini nempel, nggak bisa dipisahin. Terus gimana sistem yang tersembunyi ini beroperasi? Kita bahas di bagian kedua, matriks kekuasaan kolonial. Kalian mungkin mikir, loh, kan masa penjajahan udah beres dari puluhan tahun lalu. Well, ternyata sisi gelap dari koin tadi nggak otomatis hilang pas sebuah negara merdeka secara politik. Kolonialitas itu masih jalan terus. Mignolo menyebut sistem tak terlihat ini sebagai matriks kekuasaan kolonial. Dia ini kerja kayak jaring laba-laba raksasa di 4 area. Pertama, ekonomi. Ya lewat kapitalisme ekstraktif yang terus-terusan ngeruk alam. Kedua, otoritas, pemaksaan sistem politik gaya barat ke seluruh dunia. Ketiga, gender dan seksualitas, di mana cara pandang patriarkal dan biner dipaksain buat menghapus keragaman gender lokal. Dan yang keempat, pengetahuan. Matriks inilah yang bikin ketimpangan global tetap awet sampai sekarang, biarpun udah nggak ada lagi tentara penjajah yang patroli. Tapi, sekuat-kuatnya matriks ini, kita sekarang hidup di era di mana sekat-sekat kolonial yang kaku itu mulai rontok. Perubahan besar di akhir abad ke-20 bikin dunia kita jadi jauh lebih hibrida. Batas-batas yang dulunya tegas banget, kayak antara manusia dan alam, atau antara organisme dan mesin, itu perlahan memudar. Ini ngebuktiin kalau cara pandang biner yang dulu dipaksain sama matriks kolonial itu udah nggak memadai lagi buat ngejelasin betapa kompleksnya dunia kita sekarang. Nah, dari 4 area tadi, kita masuk ke bagian ketiga, jantungnya matriks kuasa ini, kolonialitas pengetahuan. Area pengetahuan ini benar-benar pusat pertahanannya kolonialitas. Kenapa? Ya karena penguasaan ekonomi atau tanah nggak bakal bisa langgeng kalau pikiran orang-orangnya nggak dikuasai juga. Coba deh, tanyain ini ke diri kalian sendiri pas lagi baca buku teks atau jurnal internasional. Siapa sih yang berhak mikir? Pemikiran siapa yang sebenarnya dianggap penting? Kenapa teori dari Amerika Utara atau Eropa selalu dilabeli universal, tapi kalau dari Asia atau Afrika cuma dianggap sebagai studi kasus atau kearifan lokal doang? Ketimpangan ini bukan kebetulan teman-teman, ini udah didesain dari sananya. Di era kolonial, pemetaan, klasifikasi, sampai sains itu secara aktif dipakai buat menghapus cara-cara kita memahami dunia. Pengetahuan barat dipaksakan jadi satu-satunya kebenaran yang paling objektif. Terus gimana nasib sistem pengetahuan masyarakat lokal? Habis direndahkan. Dilabeli cuma sebagai mitos lah, tasayul, atau dianggap belum rasional. Mignolo nyebut proses kejam ini sebagai penghapusan epistemik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4. Ini bagian yang super penting karena kita bakal ngebahas bedanya postkolonialisme dan dekolonialitas. Banyak banget yang ngira dua istilah ini tuh sama aja. Padahal beda jauh. Coba perhatiin tabel ini baik-baik.
Postkolonialisme itu ibaratnya mereka emang mengkritik kolonialisme, tapi mereka ngeritiknya masih pakai kacamata teori barat itu sendiri. Fokus mereka banyak di analisa teks dan representasi budaya. Nah, kalau dekolonialitas, mereka nuntut yang namanya delinking alias putus hubungan total. Dekolonialitas nggak cuma mau protes dari dalam sistem, tapi mau melompat keluar dari matriks itu sepenuhnya. Daripada terus-terusan ngulik teks Eropa, mereka lebih milih buat menghidupkan lagi pengetahuan lokal yang selama berabad-abad disingkirkan. Simpelnya, ini bedanya antara kalian sekedar protes soal aturan main monopoli dengan kalian punya keberanian buat bikin board game yang baru sama sekali. Lanjut ke bagian 5. Terus gimana dong langkah praktis buat ngelakuinnya? Dan apa aja kritik dari para akademisi? Meruntuhkan dominasi yang umurnya udah ratusan tahun jelas nggak gampang. Tapi Mignolo ngasih kita 3 langkah konseptual nih. Pertama, border thinking atau mikir dari garis perbatasan. Artinya kita harus berani mikir dari posisi mereka yang kena dampak langsung penjajahan. Dari situ kita masuk ke langkah kedua, ketidakpatuhan epistemik. Secara sadar kita nolak dong dijejali syarat-syarat pengetahuan yang dipaksain ke kita. Nah, keberanian menolak inilah yang nganterin kita ke langkah ketiga, yaitu making kin, membangun solidaritas dan hubungan baru yang melampaui sekat-sekat bangsa yang selama ini dibikin sama penjajah. Biar seimbang, kita juga harus lihat dari sisi kritiknya. Sebagai teori akademik, tentu ada celahnya. Beberapa akademisi berpendapat kalau Mignolo ini kadang suka melebih-lebihkan jarak teorinya dari postkolonialisme. Dia juga dikritik karena kurang tajam menyoroti bias gender dan kerasnya realitas eksploitasi ekonomi loh. Malah ada ironi tersendiri sih. Mignolo, yang merupakan akademisi di kampus elit, kadang masih harus pakai konsep akademik barat juga buat memformulasikan kritiknya ini. Jadi ya, ada semacam tantangan evaluasi lintas tradisi di sini. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, menuju masa depan pluriversal. Pertanyaannya sekarang, kenapa teori ini penting banget buat kita hari ini? Jawabannya ada pada urgensi buat ngebongkar akar ketimpangan yang masih kita rasain, sekaligus ngedukung kedaulatan hak masyarakat adat. Ini peta jalan ke depannya. Mulai dengan mengakui ada matriks kekuasaan kolonial itu, lalu kita lakukan delinking dan mulai buka dialog yang setara. Tujuan akhirnya bukan buat nyari satu kebenaran universal baru, tujuannya adalah pluriversalitas. Mengutip slogan gerakan Zapatista yang terkenal banget, kita ingin ngebangun sebuah dunia di mana banyak dunia bisa muat di dalamnya. Jadi, ini poin yang benar-benar harus kalian ingat. Dekolonialitas itu sama sekali bukan upaya romantis buat mundur ke zaman batu atau balik ke masa lalu sebelum kolonialisme datang. Itu jelas mustahil. Sebaliknya, ini adalah langkah untuk ngebangun masa depan yang radikal bedanya, dengan cara mengambil kembali dan menghargai kebijaksanaan lokal yang pernah coba dihancurkan oleh modernitas. Pengetahuan itu mungkin terluka, tapi percaya deh, mereka nggak pernah benar-benar mati. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir obrolan. Tapi sebelum selesai, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Coba deh refleksikan ke bidang studi atau lingkungan kerja kalian saat ini. Standar universal apa sih yang selama ini kalian terima gitu aja tanpa dikritisi? Dan gimana caranya mulai hari ini juga kalian bisa pakai border thinking buat ngelepasin diri dari kotak yang membatasi imajinasi kalian? Pengetahuan dan kebenaran itu ada di mana-mana kok, asalkan kita berani melihat melampaui satu sisi koin aja. Terima kasih udah mau mikir keras bareng saya hari ini. Teruslah bertanya, mari berdialog, dan yuk kita mulai bangun dunia yang pluriversal. Sampai jumpa.